Ya, Ya. Assalamualaikum Pak Boy. Apa kabar nih Pak Boy? Waalaikumsalam Bu Manda. Alhamdulillah sehat Bu. Saya berharap Ibu juga dalam keadaan sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya kemarin Pak Boy info katanya mau ada yang disampaikan. Katanya mau ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira ada apa sih Pak? Iya Bu Manda, saya punya permasalahan. Saya mempunyai murid yang berperilaku kurang baik. Dia seorang anak laki-laki dan suka mengganggu temannya, terutama anak perempuan. Suka melempar pensil, suka melempar penghapus, dan suka merobek buku. Nah, yang terakhir yang dia lakukan adalah meminum minuman dari anak putri yang mengakibatkan anak putri tersebut menangis, Bu. Oh begitu ya. Jadi punya permasalahan di kelas ada anak laki-laki yang suka usil, suka ganggu temennya, terutama gangguin anak-anak perempuan ya. Sehingga membuat anak perempuan itu menangis gitu ya Pak. Iya, betul sekali, Bu. Oke, baiklah. Dari percakapan kita ini nih, kira-kira apa sih yang Pak Boy harapkan dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, Pak? Ini Bu, saya berharap dari diskusi ini saya menemukan solusi yang dapat membuat anak supaya jadi merubah sifat dan perilakunya Bu, dan menjadi perilakunya lebih baik. Oke, jadi Pak Boy mau anak tersebut perilakunya jadi lebih baik lagi ya, tidak ganggu temennya gitu ya Pak. Oke, kemudian kemudian menurut Pak Boy nih, indikator baik menurut Pak Boy itu seperti apa sih? Iya Bu Manda, saya ini mengajar di kelas rendah di SD. Indikator baik itu menurut saya yang pertama, tidak mengganggu temannya, saling membantu dan menolong, mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap temannya. Itu indikator baik menurut saya. Oke, baik Pak. Jadi menurut Pak Boy, indikator baik itu adalah pertama nggak ganggu temennya, saling tolong menolong, memiliki rasa empati dan peduli terhadap temennya ya. Nah, kira-kira dari itu semua gitu ya, apa sih yang Pak Boy bisa lakukan untuk merubah perilaku anak tersebut gitu, yang bisa memenuhi dari indikator baik menurut Bapak gitu. Kira-kira apa nih Pak yang bisa Bapak lakukan? Saya yang pertama akan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Sebelumnya saya menjelaskan dulu tentang keyakinan kelas, Bu. Di sana anak-anak bisa menyampaikan gagasan atau idenya sendiri dalam menentukan keyakinan kelas, seperti datang tepat waktu, disiplin, saling menghormati, dan menyayangi teman. Dan mereka yang membuat keyakinan kelas secara bersama-sama, Bu. Berarti mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang harus diyakini bersama. Nah, yang kedua dengan bermain atau melihat peran di video. Mereka melihat dan mengetahui tentang peran tokoh yang baik dan tidak baik, sehingga mereka menyadari ketika mereka berbuat yang salah, mereka mengetahui dampak atau akibat yang mereka peroleh ketika mereka melakukan kesalahan. Baik, luar biasa Pak Boy. Kalau bisa saya rangkum, berarti tadi perkiraan yang akan Pak Boy lakukan itu adalah pertama membuat kesepakatan kelas ya, yang bersumber dari keyakinan-keyakinan kelas yang Pak Boy sudah bikin bersama anak-anak di kelas. Yang kedua itu menampilkan video tentang cerita gitu ya Pak. Dan di sana ada sikap-sikap tokoh-tokoh baik dan tidak baik gitu ya. Jadi anak-anak bisa mencontoh sikap baik yang ada di video tersebut, itu ya Pak. Ya, jadi itu bisa memunculkan budaya positif di kelas, Bu. Iya, betul sekali. Dengan kesepakatan kelas itu, tujuan untuk membentuk budaya positif di kelas Pak Boy itu sepertinya bisa terlaksana ya. Kira-kira kapan nih bisa terlaksananya gitu? Dengan segera dari dua rencana yang Pak Boy sebutkan tadi. Dari dua langkah tersebut, Bu, yang pertama saya membuat kesepakatan kelas dulu, Bu. Lalu dengan dalam waktu dekat ini saya akan membuatnya secara bersama-sama dengan anak-anak di kelas. Oh ya, setelah itu baru Pak Boy menampilkan video dan melakukan kegiatan bermain peran ya bersama anak-anak Iya, ya?
Betul sekali, Bu. Oke, sebagai bentuk komitmen yang bertanggung jawab nih, katanya kan tadi dalam waktu dekat nih mau membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan nih Pak Boy mau melaksanakan membuat kesepakatan kelas di kelas gitu? Ya, karena ini memang sudah lama dan banyak keluhan dari anak-anak, Bu. Jadi saya sebagai guru kelas harus membuat dan mencari solusi agar anak dapat merubah perilaku anak tersebut menjadi lebih baik lagi, Bu. Insya Allah besok saya akan melaksanakan untuk kegiatan kesepakatan kelas. Ya, bagus, luar biasa Pak Boy. Jadi besok langsung untuk membuat kesepakatan kelas. Coba nih, dari awal sampai akhir, tadi kalau bisa saya simpulkan, Pak Boy kan mau mengambil 2 langkah, yaitu membuat kesepakatan kelas dan memutarkan video untuk anak di kelas gitu ya. Kira-kira dari diskusi kita tadi, Iya, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Manda. Karena hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana saya dapat mengatasi anak murid saya yang berperilaku kurang baik. Jadi lebih tahu langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan dalam menghadapi murid saya yang berperilaku kurang baik. Terima kasih Bu Manda, obrolan dan waktunya hari ini. Semoga sangat bermanfaat sekali buat saya. iya Pak Boy, sama-sama. Terima kasih juga ya. Nanti setelah Pak Boy membuat kesepakatan kelas dan menampilkan video di kelas dalam beberapa minggu lagi gitu ya, kita boleh nih ngobrol-ngobrol lagi. Terus cerita deh gimana perkembangan murid Pak Boy, apakah sudah ada perubahan jadi lebih baik gitu ya. Kalau kita sih berharapnya dengan itu siswa tersebut akan menjadi lebih baik lagi dan berubah sikapnya ya Pak, dan memenuhi semua indikator baik menurut Pak Boy. Seperti itu ya Pak Boy? Iya, betul Bu. Terima kasih ya Pak Boy obrolan hari ini. Semoga nanti kapan-kapan kita bisa berdiskusi lagi ya Pak. Sama-sama Bu Amanda, terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Salam. Ya. Ya, oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Manda, silakan masuk Ibu. Iya Bu, terima kasih. Izin minta waktunya sebentar ya Bu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Ya Bu, silakan. Iya, gini Bu, saya tuh ingin membicarakan sebuah permasalahan yang sedang saya hadapi gitu ya, terkait dengan profesi saya sebagai guru dan saya pun juga sebagai ibu gitu, ibu rumah tangga di rumah gitu. Pada kesempatan ini, apa yang ingin Ibu utarakan dan mengenai hal apa? Iya, jadi tuh yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ceritakan itu bagaimana ya Bu, manajemen waktu saya itu terkait tugas saya sebagai guru di sekolah dan sebagai ibu rumah tangga di rumah gitu. Sekarang ini kan lagi berat-beratnya ya Bu, kita sebagai seorang guru, karena kan pertama di sekolah itu sedang mempersiapkan akreditasi. Nah, saya tuh ingin mau mencoba bagaimana caranya dengan manajemen waktu dengan baik gitu. Kalau dari yang dipaparkan oleh Bu Amanda, kira-kira posisi Bu Amanda itu ada di skala berapa ya? Dari skala 1 sampai 10. Dan pencapaian yang ingin Ibu capai seperti apa? Ya, jadi kan ketika di sekolah gitu ya, banyak sekali pekerjaan. Saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas sebagai guru untuk mempersiapkan akreditasi sekolah, dan ketika pulang ke rumah, saya tuh kadang tuh udah sangat-sangat kelelahan. Jadi tuh yang di rumah tuh kadang suka terbengkalai ya Bu gitu. Jadi jika saya menuliskan posisi saya pada skala 1 sampai 10, saya tuh kayak menempatkan diri saya pada posisi 6 untuk saat ini Bu. Dari yang diutarakan Bu Amanda memang sangat sulit ya. Saya juga sebagai wanita merasa sulit berada di posisi seperti itu. Sebagai istri, sebagai ibu ya, kita sangat sulit menghadapinya.
Jadi dari pertemuan ini Ibu bertujuan ingin mendapatkan solusi ya, bagaimana manajemen waktu Ibu sebagai guru dan sebagai ibu rumah tangga ketika di rumah, begitu ya Bu ya? Iya Bu, bener banget kan, kita pastinya maunya hidup tuh berjalan dengan baik-baik saja ya Bu, dengan balance gitu. Ya, ini tuh yang permasalahan saya itu ya, bagaimana nih saya tuh bisa manajemen waktu saya sebagai guru dan saya sebagai guru di sekolah, pekerjaannya selesai, ketika di rumah pun saya nggak terlalu sepertinya seperti kelelahan gitu Bu. Menurut Ibu Amanda sendiri kira-kira bagaimana solusinya ya agar Ibu dapat memanajemen peran Ibu sebagai guru ya yang mempersiapkan akreditasi sekolah dan peran Ibu sebagai ibu rumah tangga ketika di rumah? Iya Bu, saya tuh ingin meningkatkan efektivitas saya gitu untuk menjalankan rutinitas sehari-hari dalam menjalankan tugas saya di sekolah sebagai guru dan ditambah lagi kita sedang mempersiapkan akreditasi ya. Jadi saya rencananya itu mau bikin skala prioritas dari pekerjaan saya Bu. Gitu. Yang paling utama kan tetap ya kita harus utamakan tugas kita mengajar anak-anak gitu. Nah, tugas tambahan seperti mengerjakan administrasi akreditasi itu mungkin bisa saya kerjakan di sela-sela jam kosong saya gitu. Dan juga saya sepertinya memang sangat perlu ya untuk meningkatkan kolaborasi dengan teman-teman rekan guru gitu ya Bu, untuk berbagi tugas untuk mempersiapkan akreditasi ini gitu. Jadi kalau ada pekerjaan bisa kita bagi-bagi gitu ke teman, jadi biar selesainya bisa lebih cepat, bisa lebih tepat waktu. Nah, jadi saya nggak harus bawa pekerjaan itu ke rumah gitu kan. Ketika di rumah pun saya mengurus keluarga saya dengan fokus juga gitu, nggak usah mikirin yang di sekolah gitu ya Bu. Tapi masih ada saja sih tugas sekolah yang kita perlu kerjakan di rumah terkadang gitu ya Bu. Saya akan mendahulukan, kalau di rumah sih saya mau mendahulukan keluarga dulu gitu, kayak mengurus keperluan anak, suami dan lain-lain gitu. Ya, betul sekali Ibu. Jadi ketika kita memanajemen waktu kita harus punya yang namanya waktu strategis serta skala prioritas ya Bu. Ya, kira-kira Ibu strateginya apa yang akan Ibu rencanakan untuk bisa memanajemen waktu agar apa yang Ibu rencanakan itu berhasil? Pastikan nanti Ibu akan mengalami atau menghadapi gangguan-gangguan ya. Nah, bagaimana Ibu mengatasi gangguan tersebut? Iya, cara saya mengantisipasi jika ada tugas tambahan lagi di samping tugas utama saya gitu ya, saya lebih bisa mengendalikan diri gitu ya Bu. Saya menenangkan diri, beristighfar gitu, mengendalikan diri, tenang dulu sambil melihat list-list prioritas yang perlu saya kerjakan dahulukan gitu. Yang mana yang paling urgent, nah itu yang saya kerjakan dulu gitu. Nanti setelah tenang pastikan akan ada jalan keluarnya ya kan Bu ya. Terus yang kedua itu saya meningkatkan komunikasi kali ya, terutama di rumah dengan keluarga gitu, kayak ngasih tahu mereka bahwa saat ini sedang apa yang saya rasakan di sekolah dan apa yang saya kerjakan di sekolah. Karena kan ya memang yang paling utama itu sebenarnya komunikasi ya Bu gitu. Dan yang terakhir itu adalah komitmen untuk melakukan apa yang sudah saya jadwalkan tadi. Iya, benar banget Ibu. Jadi komunikasi itu yang utama ya, komitmen dan skala prioritas juga penting. Tetapi ketika di rumah ya, maka keluarga itu menjadi prioritas kita. Ya, jadi Ibu bisa mengatur jadwal dan waktunya. Nah, selanjutnya kira-kira apa ya komitmen Ibu terhadap rencana ini? Iya, komitmen saya itu saya ingin membuat list jadwal kegiatan atau jadwal pekerjaan yang memang harus saya kerjakan, dan intinya selain itu meningkatkan komunikasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu, dan juga bekerja sama dengan suami di rumah untuk agar di sekolah aman, lancar, di rumah pun pekerjaan juga selesai gitu Bu. Iya, benar banget Ibu ya. Jadi memang komunikasi diperlukan ya, terutama dengan di rumah Bu. Karena yang di rumah itu selain komunikasi biasanya menjadi motivasi buat kita ya Bu ya.
mood kita itu biasanya berawal atau terbangun dari rumah, dari keluarga. Jadi diusahakan ya permasalahannya dari yang sudah Ibu utarakan tersebut ya, berarti Ibu udah ada solusinya. Intinya Bu Amanda bisa bertanggung jawab dan tahu memahami masalahnya. Dan tidak lupa pula ya, Bu Amanda juga sadar diri dengan bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Ya, sekarang bagaimana perasaan Ibu dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini? Ya, alhamdulillah ya Bu, setelah kita ngobrol, berdiskusi, kayak perasaan saya kayak lebih lega, tenang gitu, karena sudah sudah menemukan solusi dari apa yang saya pikirkan gitu, dari permasalahan saya gitu. Kan kadang kalau perempuan itu ya, kalau kita lagi keluh kesah gitu, sebenarnya emang butuh banget nih Bu teman cerita, teman curhat gitu ya Bu. Gitu. Ya, Ibu benar. sudah menguatkan saya dengan mendengarkan cerita gitu ya, dengan membantu saya mencari solusi yang saya perlukan gitu. Dan hal ini sangat membantu Ya, saya. sama-sama Bu Amanda. Ya sudah saling berbagi pengalaman ya. Saya tidak menasihati ya Bu ya, kita saling membantu mencari solusi bersama-sama. Semoga kedepannya kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan lancar ya Bu ya. Iya Ibu, Sukses. terima kasih banyak ya Bu atas sharing hari Sama-sama. ini. Ya, terima Ya, kasih. sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.